Baik, jadi pertanyaan selanjutnya adalah apa yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi atau setidaknya lebih ke mencegah ya kalau sekarang mencegah resistensi dari antibiotik atau antimikroba lainnya. Apa yang dapat kita lakukan ya? Nah, jadi kita dapat mengurangi atau meninggalkan faktor-faktor yang dapat menyebabkan resistensi. Ya, ketika untuk tenaga kesehatan gitu ya. Misalkan kita sebagai tenaga kesehatan jangan meresepkan antibiotik yang terlalu over. Kalau pasien tersebut cuma butuh satu antibiotik ya sudahlah. Atau memang jika dia tidak memerlukan ya nggak usah dikasih antibiotik. Kalau flu biasa cuma sakit gigi dan itu tidak sampai demam dan sebagainya ya tidak perlu. Intinya meresepkan antibiotik itu eh, jangan gampang kayak gitu. Jangan apa-apa antibiotik. Kita kemudian eh, ketika kita menjadi pasien dan diresepkan antibiotik, maka minumlah antibiotik itu secara tuntas. Karena kalau nggak tuntas, kita juga dapat eh, apa namanya membentuk bakteri resisten di tubuh kita sehingga ketika suatu saat hmm, kita infeksinya itu kambuh lagi, kemudian akan lebih sulit lagi, atau kita dapat menyebarkan ke orang lain. Kemudian penggunaan antibiotik di peternakan dan ini ya pertanian itu yang terlalu overuse atau tidak sebagaimana mestinya. Kita gunakan antibiotik dan kita kasih sapi, ayam itu dengan antibiotik dengan dosis yang tidak terkontrol, kemudian tidak efektif dalam penggunaannya sehingga bakteri-bakteri yang ada di situ itu ada yang mati tapi ada juga yang ya fine-fine aja sehingga mereka membentuk resisten baik yang itu di luar mereka tubuh-tubuh hewan maupun yang ada di dalam tubuh seperti itu. Kemudian di rumah sakit pun ketika pengontrolan infeksi atau penjagaan kebersihannya itu ya yang bawah kiri dan kanan itu bawah kiri dan tengah mereka tidak bagus maka mereka bisa menyebabkan penularan ke pasien-pasien lain yang mungkin pasien lain dia terinfeksi tetapi karena kekebalannya kuat dia tidak menimbulkan gejala yang terlalu berat. Nah, tetapi dia bisa membawa bakteri tersebut ya entah orang yang nunggu lah atau pengantar ya keluarga yang ngantar atau orang yang sempat dirawat kemudian keluar lagi dia bisa menularkan ke orang lain yang orang lain itu ternyata nggak tahan terhadap bakteri tersebut. Nah, sehingga dia masuk ke rumah sakit ternyata bakteri itu udah resisten jadi nular kemana-mana oleh karena penjagaan higienisitas yang tidak baik baik itu di rumah sakit yang kiri bawah maupun kitanya sendiri yang di apa namanya rumah atau pribadi masing-masing. Kalau kita nggak menjaga kebersihan dengan baik ya kita bisa menjadi sumber penularan berikutnya atau juga ini memang sulit ya karena antibiotik itu sekarang penemuannya ya akan terus berkompetisi dengan mikroba yang resisten. Jadi penemuan antimikroba yang terus dikembangkan itu seberapa cepat dikembangkannya, ya, kecepatannya dia terus ditemukan atau kecepatan mikroorganisme sudah resisten duluan. Itulah faktor-faktor yang menyebabkan resistensi mikroba. Kalau yang kanan ini kanan bawah bukan ya, ini pelengkap aja, ini pendukung. Oke, gambarannya adalah seperti ini, teman-teman. Yang tadi ya, kita punya obat, ya. Ketika kita tidak menggunakan obat dengan benar,
overuse atau kita gunakan obat dengan tidak benar tadi ya, maka kita dapat mendevelop diri kita itu, um, mikroba yang ada di tubuh kita bisa resisten. Ataupun ketika kita gunakan di farming, ya, dia nanti menyebabkan bakteri yang resisten juga di sini, gitu kan. Baik di luar tubuhnya maupun di dalam tubuhnya, ya. Kemudian dari sinilah nanti akan berkembang ke fertilizer yang apa namanya, eh, tidak, mohon maaf teman-teman, ya maaf ya kalau agak sini. Oke, ya. Jadi lanjut, untuk yang hewan ini ya, entah dia nanti di fesesnya atau di dagingnya itu mengandung bakteri yang resisten, yang ketika kita olah itu tidak benar-benar baik sehingga dimakan oleh manusia, maka manusia dapat terinfeksi bakteri-bakteri yang sudah resisten duluan. Ya, seperti ini. Dan untuk yang si tadi manusia, si mas-mas ini yang dia sudah resisten duluan, maka dia bisa juga, misalkan ya, misalkan dia lagi flu, kemudian flu itu dia memang bakterinya sudah resisten, akan tetapi flu kan virus, bukan flu. Ya mungkin dia eh, misalkan ini apa namanya cacar atau karena hal lain, setelah intinya banyak hal, dan dia tidak menjaga kebersihannya, maka dia dapat menulari teman-teman di sekitarnya, baik teman-teman di rumahnya atau di komunal atau di tempat kuliah misal gitu kan, atau di mana-mana di umum itu juga dia bisa menularkan, baik pas dia bersin, pas salaman atau pas kena angin dan sebagainya, itu kan bisa berbagai macam. Atau ketika dia masuk ke rumah sakit karena sakit, dia bisa menularkan di rumah sakit tersebut atau di teman-teman di rumah sakitnya, ya, baik karena dia secara langsung menularkan ataupun manajemen rumah sakit yang tidak terlalu higienis sehingga menularkan ke pasien lain, seperti itu, ataupun dia ketularan dari pasien lainnya yang resist, yang punya mikroba resisten juga, sehingga dia double-double dan dia nantinya menularkan lagi ke teman-teman di sekitarnya, seperti itu. Jadi inilah beberapa antibiotik, lebih ke antibiotik ini ya, banyaknya itu bisa resistensinya menyebar, seperti itu. Ini sama saja, mirip-mirip. Nah, bagaimana yang dapat kita lakukan baik sebagai konsumen maupun sebagai tenaga kesehatan? Ya, kalau teman-teman sebagai tenaga kesehatan, nah, ini ya, eh, jaga kebersihan, ya, cuci tangan yang baik sebelum visitasi ke pasien atau mengunjungi pasien. Kemudian eh, jangan gampang-gampang ngasih antibiotik. Ya, kalau pasiennya minta ya, ya nggak usah dikasih. Tuh, ini. Terus juga eh, ini sama ya. Kalau ini kan pasiennya yang minta, gitu, atau kondisi yang memungkinkan dia terkena infeksi, tetapi eh, kita harus berikan secara optimal, jangan gampang-gampang ya, when possible ya, kasih antibiotik yang eh, ya udah, kalau misalkan flu ya kasih ini aja lah, jangan double-double kayak gitu, supaya ini nanti tidak terjadi multi drug resistance antibiotik atau antibiotik multi drug resistant bakteria. Jadi bakteri ini resistennya ke banyak antibiotik sehingga makin susah lah dia ter ini ter, dia harus di eliminasinya susah. Kemudian untuk pasien-pasien yang MDR ini multi drug resistant, jadi dia yang memiliki bakteri resisten terhadap banyak antibiotik, bisa disendirikan juga. Ini kalau di rumah sakit. Kemudian kalau
teman-teman juga bisa eh, belajar tentang antibiotik resisten di area teman-teman. Ini sih secara umum aja ya. Kalau eh, apa ya, ada dokter di sini juga ada dokter di rumah sakit kayak gimana gitu. Kalau teman-teman mungkin nanti di apotek itu lebih ke evaluasi antibiotik yang diresepkan gitu. Atau teman-teman biasanya ada orang sakit datang minta, mas minta amoksisilin. Nah itu teman-teman bisa tanyakan, emang sakit apa? Sakit ini. Loh itu nggak perlu amoksisilin mas, kayak gitu. Jadi nggak usah pakai ya, gitu. Karena amoksisilin itu harus pakai resep, walaupun pada beberapa kasus mungkin eh, beberapa mau menyerahkan tanpa resep, tapi kan harus dipertimbangkan. Gitu. Lalu kemudian kita sebagai konsumen itu ya jangan apa-apa minta antibiotik, gitu ya. Kalau dikasih antibiotik ya ini apa, tuntaskan supaya tidak terjadi resisten. Kemudian jaga kesehatan dan jaga kebersihan ya, khususnya dari kalau masak pastikan ini higienis ya, kemudian pastikan termasak dengan baik, kemudian dari sumber yang baik dan eh, sanitasinya juga kita jaga dengan baik. Gunakan sabun gitu ya dan yang lain-lain antibakteri ya. Agen antibakteri lain kayak sabun antibakteri dan sebagainya agar eh, untuk bahwa pasien-pasien atau orang-orang yang sakit itu lebih terjaga seperti itu. Jadi ini secara umum saja mungkin yang bisa kita lakukan. Terus juga kalau tambahannya kita bisa lakukan penelitian tambahan gitu ya kalau dari peneliti ya. Eh, tak tambahin di sini ya. Ini mah teman-teman juga bisa isi sendiri apa yang dapat kita lakukan untuk eh, mencegah, dari logika aja, researchnya ditambah ya untuk memberikan opsi lebih banyak dari antibiotik gitu kan. Terus apa ya, jaga kesehatan gitu ya, jaga kondisi, kalau lagi flu pakai masker dan sebagainya. Nah ini eh, intinya seperti itu. Jadi nggak perlu di apa dan sebagainya. Intinya seperti itu, teman-teman tahu sendiri, teman-teman tahu kenapa bakteri bisa mengalami resistensi, bagaimana cara menanggulinya, sehingga teman-teman tahu bagaimana sih cara eh, menghambat resistensi mikroba. Seperti itu. Oke, baik. Mungkin sekian saja atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.